Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Nasabak magai pak ibu-ibu, alhamdulillah. Letuk maku kue nalemo bagi pangala ta'ala hidayah. Nasibuk kamu bagi pangala ta'ala dalam urusan agama. Terus terang ia unangi ada cengengi ipigoi hakikatna la haula wa la quwata illa billah. Degaga akatang degaga kekuatan illa billah kecuali boleh ki pangala ta'ala. Degaga yulik jama degaga yapo kecuali pangala ta'ala maliki kekuatan. Magina perlu tu ipigau tu ibicara ia ada-ada. Maka degaga kekuatan tak kecuali poliki pangala ta'ala. Supaya pak ibu-ibu dek nakan neki ya sengit istidraj. Aga ero istidraj naleki sididale pangala ta'ala justru menjauhkan kita dari Allah. Justru menghancurkan kita. Kadang pengika. Aku masalah ibadah. Dia penuh lekala setange. Iblis Nah sebab magai ibadahnya begitu luar biasa. Sampai memiliki derajat tempat yang kalau dilihat itu lebih baik daripada malaikat. Ondo luar biasa na pasompana ki pangala ta'ala. Tetapi ternyata pak ibu-ibu justru ibadahnya ini yang membuat dia hancur, dilaknat, bahkan mendapatkan murka Allah sampai masuk neraka. Aga sebabna nasabak dia terlena dengan ibadah yang dia lakukan. Nangga makanja alena nasabak ia ibadah. Nangga ia alena melebi. Nampak tak dampengi kat mega tu rumah kukue. Gara-gara ibadah yang dia lakukan majak mana ni tak tahu. Nah, ia bahaya, bisa jadi pengikut iblis. Hati-hati ki. Makanya kenapa kita selalu bersyukur nikmat yang Allah berikan. Irisengi maka decenya kekuatan tak supaya ini perasaan baik, perasaan sombong ini hilang dari dalam diri kita. Nah sebab iena tu pesolangi iblis. Sampai-sampai napa Nabi tak man qala qad ahlakan nas fa huwa ahlukuhum. Dalam riwayat Imam Bukhari maka dia Nabi tak nigi-nigi tau nak kadai masolamanan ni tawe alina minasa cucu. Biasanya tu orang yang beranggapan salah tahu pak ibu-ibu itu orang berilmu dan ahli ibadah. Ni te majak tahu alena minasa cocok. Yena bahaya penyakit. Maka dia Nabi tak fa huwa ahlukuhum. Maka orang inilah orang yang paling hancur. Nah kena istidraj ibadah. Jago irita sempajanna beri jamakna. Makanja irita tuntu ilmunna. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan ini hanya menambah kesombongan dalam diri. Ajak lalu ke sini. Makanya perlu tu itiwi la haula wa la quwata illa billah. Aku makin ini digaga akatana kekuatan kecuali boleh kipang Allah Ta'ala.
maka insya Allah salama kita ibu-ibu dari sifat kesombongan. Nah sebab mage iris sang aleta yang namanya hamba tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tomatakuk malabiki nania sulasura malabiki angka hadirin. Maka ia kesempatannya melokak kasih peletu ke ki di ada cengang. Aku ia ada cengangnya. Tuang kami kilalan na kehidupan tak insya Allah tu kikilinoi de gaga sesah. Nyama polena. Nampak tu rata-rata aku itanai ki aga telori kilinoi melo ka usat di menyama de nama sesah kasih. Mau kita tenang hidup tak? Maka aku melo ki lolongan iya papinyaman na pangala ta'ala dalam kehidupan. Maka ada dua perkara mesti tapunai. Yang pertama Pak Ibu-ibu, mesti kita senantiasa prasangka baik kepada Allah. Iterima agi-agi na tetapkan pangala ta'ala dalam kehidupan tak. Apa sekarang yang terkadang membuat kita tidak senang? Dek namanya amat tersedih. Nah sebab angka sedih ketetapan na pangala ta'ala dapat terima. Dapat terpuji. Sehingga ini yang membuat kita hidup susah. Masih sakit. Magi na pakai jama-jamangi. Magi tiba-tiba nakan naka iya abalai. Terkadang ini yang membuat kita tidak terima dengan ketetapan Allah sehingga agak kehidupan tak masih sah. Bahkan tak dampengi kak mega atau pak ibu-ibu na sebab dia terima ketetapan pangala ta'ala tidak prasangka baik kepada Allah, ujung-ujungnya ternyata bunuh diri. Angka lalu si viral baru-baru itu macadar kasih si anak na melok lupa ke jembatan ni. Aku iri dari segi penampilan luar biasa. Tapi kenapa bisa putus asa? Nah sebab dia belum bisa menerima yang namanya ketetapan takdir dari Allah. Dia belum bisa berprasangka baik kepada Allah. Padahal Pak Ibu-ibu, aku iteneki siapa yang ciptakan kita? Maka kita semuanya akan mengatakan Allah. Pangala ta'ala. Maka yang lebih faham tentang kehidupan tak, apa yang terbaik untuk kita, itu Allah, pangala ta'ala. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kau tidak suka untuk kehidupanmu, padahal itulah yang terbaik untuk kalian. Itu natu paling cocok untuk ini. Maka coba kita pelajari dari kehidupan tak sebelumnya. Terkadang Pak Ibu-ibu nakan nakisit di abala, ternyata ujung-ujungnya apa yang kita anggap tadi ini suatu musibah, tidak enak, ternyata itulah yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan. Banyak sekali kejadian. Ada satu kisah nyata di daerah Allahumma salli ala Muhammad. Tanah Laut nasa tahu agar bu Tanah Laut daerah ya menyeberaki roh boleh agak jasane siwa menyeberang lo Tanah Laut Kolaka. Kolaka pun engkasih ditoki Kolaka Pak Imam. Alhamdulillah wisang itu yang nasabah anak nama pondok niki pondok.
Ceritanya Kak Nasan Ustaz. Hura satu waktu Nasan engkala soangi maka lupuh. Nakak ronasan atau bolaku. Bahkan ero waktu ya anakku sendiri membicuk mopi kasih tarak kalau yasa. Aku ipikiri ki mati ni anakku. Tapi alhamdulillah dia tu nama digagah. Yang luar biasa nasan Ustaz itu angin. Laso anginnya nasan bola aku mi bawa no solangi. Iya masigi maka kanja atak nah digagal lepuk dega masolang. Boleh bola aku mapa ke rumah toh. Ero watu mat dareke ni beneku nasan aga na nasan gipa Indreng asira juta de peniaja. Maku kena secapu ya tak otak bola atak. Acikal akang lupu nasa kena ki celaka besar ini. Maka dia kena ya sabar kindi. Ternyata apa yang terjadi Pak Ibu-ibu dari peristiwa ini. Ternyata datanglah orang-orang yang Allah gerakkan hatinya datang ke rumah tersebut. Angka tomak beri 35 juta, puluhan juta. Sampai bolana onangnya 5 kali 7 berubah menjadi sagah 7 kali 10. Terbayangkan dari musibah yang ada. Ternyata Allah mampu mendatangkan kebahagiaan dari situ. Maka tak pengikat dari kejadian yang ada dalam kehidupan tak. Mesti Pak Ibu-ibu di situ ada hikmahnya. Di sini kita harus belajar berprasangka baik kepada Allah. Maka dipanggil Allah Ta'ala lebih misengi apa yang terbaik untuk saya. Egana Pak Ibu-ibu nasabak magai. Perlu irisan. Dalam hidup ini. Engkau itu ya sengija tapi dia cepulina. Itu banyak terjadi memang. Ya sengija padahal decek. Yang sering kita alami hari-hari Pak Ibu-ibu terkadang pusing mulut tak. Terkadang engkau si pikiri ki beban hidup maka dewe sisano ya sene maka dewe masih seka iya ulangnya dia na papada ular riolo lebih masih seka sedih banyak sekali masalah yang datang sehingga nasabak iya masalah dalam kehidupan tak dampengikat. Terkadang sholat berjemaah kita tinggalkan. Engkau pengajian dek to hadir. Megal ada masalah. Pak Ibu-ibu perlu irisan aku ero wetue. Na engkau masalah poleki nama kanjak tepat tak digaga sesah. Kenapa? Nasabah irisan masalah yang datang dalam hidup tak itu akan membuat hidup tak semakin baik. Bukan merusak. Nampak napa Nabi tak mamin muslim yusibuhu adzan min maradin wa ma siwa. Degaga siddi to seleng. Nakan nasid di musibah. Apa itu sakit? Dalam riwayat Imam Muslim engkau bahasa gom. Apa itu gom? Beban hidup. Megala ada pikiran. Cicila pa mega mo pa dia penelunas. Mak bahalu kak kasih we repak mi bawang. Dia penagena ya kemajarang. Cicila ngindren. Pusing ulut tak beban pikiran banyak. Ham, apa itu ham? Ham Pak Ibu-ibu keinginan yang tidak tercapai. Megal ada sosok kendeki ya. Wes sesano sedih. Dia apa boleh lolongan gitargeku ya. Pusing ulut tak. Kadang kita meneteskan air mata Pak Ibu-ibu. Ini masalah ujian dalam hidup. Tapi perlu irisan maka Nabi tidaklah kita merasakan ini. Kesedihan, galau, kehidupan yang belum tercapai, yang belum sesuai keinginan tak. Sehingga kita pusing. Maka Nabi tidak Allah jadikan ini semua
kecuali sebagai untuk penghapus dosa. Jadi dia itu tersedingi tetik di mata tak pusing, justru itulah yang menghapuskan dosa tak. Justru ini yang membuat nanti kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah sebab lebih dakit terus terang, ada memang beberapa dosa Pak Ibu-Ibu itu tidak bisa terhapuskan dengan ibadah. Karena dengan kita wudu, dosa-dosa tak tergugurkan itu. Beri jamak ki, dosa-dosa tak diampuni. Jalan langkah kaki tak ke masjid, semuanya ampunan. Memang banyak dosa-dosa tergugurkan dengan ibadah. Tapi perlu tuh irisan. Terkadang ada dosa tidak bisa terhapuskan dengan ibadah. Harus dengan sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang kita tidak suka. Makanya aku engkakan neki ujian, pusing ulut tak maga. Justru ujung-ujungnya adalah kebaikan. Supaya iris sengi aleta. Makanya ujian hidup Pak Ibu-Ibu. Sit di bawang, aku melukit menyamang perasaan kebaik sama Allah. Iterime ketetapan Allah Ta'ala. Insya Allah ini natututo kilinoy dega gasesanya mapolena. Nah sebab mage biar ujian datang, iman tak tetap kuat. Prasangka baik tak kepada Allah tidak pernah berubah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Tak dampangi kak namo aga masalah hidup tak masalah keluarga tak tetap ki macawek ki pangala Ta'ala. Menyameng. Makanja isni. Ini yang pertama. Jadi aku melo ki bahagia dalam hidup. Kita mesti prasangka baik kepada Allah. Apapun ketetapan Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, aku melo ki menyaman dalam kehidupan Pak Ibu-Ibu. Mesti ki belajar menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku engka tahu, dek na terime kekurangan na tahu ay asa sanga polena. Tegi monroki. Namo tiap ulan letek bola kita ki asa sanga. Na sebab mage kita belum bisa menerima kekurangan orang lain. Tisaga Pak Ibu-Ibu hampir alhamdulillah ya ulah muli berlalu nih. Mapa tu tangkelinga kosida. Tala'al badru alaina. Telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Agak masuk nah. Ia Nabi adalah manusia yang sempurna. Makanjak bulan nah. Dia agak gimpe. Jadi aku melo ki masapa tahu yang suku degaga cacak nah. Nabi tak mi bawang. Nampak kenapa di setiap ada acara maulid engka tu telolongan telok. Ya. Setiap engka acara maulid Pak Ibu-Ibu mesti engka telok. Aga masukna Nabi tak bulan purnama ini papada telok Mage ro telok gimpe. Dega aga suku alibugenna. Ini menunjukkan setiap kita ini gimpe. Angka mana gimpe tak? Tak dampangi kai. Nah sebab napa meton Nabi tak kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu khotta'. Apa itu khotta'? Kalau dalam bahasa Arab ini namanya isim sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah ini mapak lada ni najamah. Sudah berlebihan. Napa meto Nabi tak setiap Bani Adam itu khotok mapak lada makin salah. Tak dampangi kak cenyaci cemi kedua mi ketelu mi deh. Bahkan dalam hadis ada sampai 70 kali dia berbuat salah. Wa khairu khotta'in tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa atau orang yang sering berbuat salah
adalah orang yang sering bertaubat. Artinya di sekitar tak ini manusia, anak Adam, tak dampengi ka angka mana gimpena Pak Ibu-ibu. Mesti kita siap menerima kekurangan mereka. Ako de patulit terima kekurangan na ay asa sangap polena. Titay, di sekitar tak. Angka tu terkada tau makaraji mabirejama. Di pajit na batawe angka meton yolo. Ako takabir maka kanya irita sempadan na Allahu Akbar. Lalangati tak iya tu nololonga hakikatna. Ternyata rewe lo bolana. Dia gaga beli bola ni masih cocok. Angka tatak angka gimpena. Terkadang angka kasih toki di biasa-biasa tahun nah. Cede-cede seruntuki macawai. Iri teki masih mengeribi dia gaga mompo. Tapi aku angka ibadah yang bersifat sosial. Jama-jamang alena nomor siding ka. Melo masumbat tawe mat diole masumbat. Angka kerja bakti alena mat diolo koro. Memang di situ mi kelebihannya. Maka mesti kita belajar menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku dek tatarimi apalagi ibu-ibu dek gaga. Asa sangat polena. Iya, perlu metok itu terkadang itu pura-pura tidak dengar. Jajak jita misengi. Ide na tutita. Rata-rata orang tuaku di sini yang berkeluarga sampai di masa tua. Rata-rata itu tomato itu kasih mesti dia pahami pasangannya. Aku dek na pahami pasangan nai dia nule bertahangi sampai macoa. Kenapa sekarang banyak orang bercerai Pak Ibu-ibu? Padahal sebelumnya sudah pacaran sampai 6 tahun. Nah saya melo kaje nasa pun na kasih laki. Tuwis sangimetuni sifat-sifatnya supaya saya punya pernikahan ini bisa awet. Ternyata ena to pacaran. Botinna maroa ni makanjak lada irita dia penagana 2 to masaran. Kenapa? Nah sebab dia belum bisa menerima kekurangan pasangannya. Masih satu kehidupannya. Iya. Makanya belajar kitis orang-orang yang ada di sekitar. Terkadang kasih engkau tahu maka kanja ini, tetapi engkau tahu anu meraja bunga-bunga. Biasa. Aku tuh sirun tuh pakai tuh macam-macam tona. Iya. Aja na cede-cede tersinggung ki itu tuh majasi Pak Meto dega abang bonge ki dinis ki maka diga ki. Terkadang kita harus maklumi. Karena memang dalam hidup Pak Ibu-ibu akan ada seperti ini. Orang-orang tak dampengi ka angka gimpena tapi tak dampengi ka angka to kelebihanna. Makanya dalam Islam kita kalau kepengen hidup tenang, hidup bahagia Pak Ibu-ibu, ketika melihat orang seperti ini, maka kita lihat kebaikannya. Ada cengenna natita. Aku masalah kekurangannya cukup. Nasihati dengan pelan-pelan kalau memang itu melanggar syariat. Kemudian yang kedua kita bangun tengah malam. Telengi kesikna hidayah supaya berubah si depe bolahku. Cukup dinasehati. Aku dek tulen nasehati bi, kita doakan di bawah. Iya. Karena keadaan ini Pak Ibu-ibu akan ada dalam hidup tak. Aku selalu kita lawan dia. Selalu kita tidak terima. Dia gak nyaman. Nampak angkesit di wali santri. Dan joknya kasih lo pondok kemudian maka dia ustaz iya anakku naseng ni saga mentoni pondok non bema pondok dek nang kana si cocok
Bahkan mega natung kami buka susah supaya masuk oleh ki pondok. Iya nasang anakku ustaz nasang ay majami maka de amporona na kampung ni. Namoje nasa ki kampung ni nasa nista ni mapondo anakku camopi. Si bawa ya anakku nasa ba majak sipa. Aga lebih dangi. Maka dia pun terkadang tu kasi anak amporoi. Anak majak sifa patama ki suruga. Piku caranos tak? Iya anakku mapondo ni majak sifa mopi. Yakadeni amporo manangka makadeki iya anakku patama kak suruga. Lebih dangi pun. Nah sebab iya anak tak tersayangi kasihna. Tasangi amporo majak sifa. Maka terkadang kitu motoon ni kita tersedengi matahajud. Nasangi biasa jamus tak. Biasa tu takak limata maka dia puang terus kasih anak. Memang iya anakku mabetak. Icacak ki kampung ni. Ipapondo ide gagah. Kasus taligado minipu. Tapi puang. Tapi tangi kasih dece. Lufi dangi pun aku tu tajamami iya. InsyaAllah tambah macawe ki pangala ta'ala. Dan iya matu anak tak napa decengi pangala ta'ala sebelum mati. Ajak teragu. Jadi gara-gara iya anak tak mau betah napa pusik ki makimu kasus. Justru inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, sebab aku dek nama betah ya anak-anak jarak ki matahajud kau ni. Jarak ki baca Quran. Jarak ki masalawat ki nabi tak. Tapi nasabah iya anak keadaannya seperti ini. Maka mega ada cenga wedi tepikok nasabah tenggarangnya anak. Yena maksudnya terkadang anak yang kita anggap rusak, anak yang kita anggap jelek, justru ujung-ujungnya dia yang memasukkan kita ke dalam surga. Dan ia anak tak huni. Insya Allah sebelum mati kita pitaki pangala ta'ala makanja itu anaknya. Banyak kisah nyata. Anak-anak yang digelar amporo ternyata di masa tuanya justru orang tuanya merasa bahagia tinggal bersama anaknya tersebut. Itu mega tuh Pak Ibu-ibu. Ini namanya prasangka baik kepada Allah. Merasa kita makadawi nasolangi justru itu nanti akan membenarkan kita. Justru mereka yang akan menolong kita. Makanya Pak Ibu-ibu kalau kita mempelajari sejarah, banyak ulama-ulama terdahulu rata-rata itu dari preman. Siapa Umar bin Khattab? Preman yang ingin membunuh Rasulullah. Musyawarah witawe maka dia igawan dibunuh Nabi Muhammad ya. Maka sepakat orang Quraisy, orang Yahudi ketika itu yang bisa membunuhnya adalah Umar bin Khattab. Tapi ternyata Pak Ibu-ibu, Umar bin Khattab yang begitu pemberani, begitu kejam, sampai ada riwayat rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Saking kejamnya, justru dia menjadi sahabat nomor 2 di kalangan sahabat Nabi. Ada lagi seorang ulama Junaid al-Baghdadi yang mana dahulunya bos perampok atau majak sipak. Tapi ternyata Pak Ibu-ibu Allah rubah dia, Allah jadikan orang yang begitu dekat dengan Allah. Makanya kadang pengikat penutup engka ada pandai. Dan ini perlu kita renungkan. Supaya iris sengih maka dawe cocok maka gak atau deh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan termasuk ulama salafiyah. Agar nampau kam minan nas yadkhulul jannata bidzambin.
Kam minan nas yadkhulun nar bi'amalin soleh. Siaga egana to tuo kilinoi. Ujung-ujung na tame lalan na surga na sabat dosa. Saga egana to tuo kilinoi tame matu lalan na neraka na sabat amala dece. Aku tangkelingi sekilas makadai salah na to ustaz. Menengka amala japat tama tawi suruga. Tak balik itu kapan? Menengka amala DC patama tawi lalan na neraka. Salah na to kapan tak balik. Dek na tak balik Pak Ibu-ibu. Demi penipahang. Kenapa berapa banyak orang yang masuk ke dalam surga nasabak dosana? Artinya ia tahu kehidupannya ketika hidup di dunia penuh dengan dosa. Tapi nasabak dosa na merengerangi ki Pangala Ta'ala na toba suruh gombong. Pada ni anak Umar bin Khattab jahiliahnya luar biasa, tapi nasabak dosa na ero niseng maka dema dosa ka ujung-ujungnya nolongan kebenaran. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena amal baik. Tak dampengi kak. Irite kasih maka kanjak tonna. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka Pak Ibu-ibu. Nasabak magi. Nasabak ibadah yang ia lakukan bukannya membuat hatinya tambah bersih. Bahkan tambah kotor. Sifat sombongnya ada. Merasa lebih baik daripada yang lain. Sehingga maka dia Nabi tak. La yadkhulul jannata man kana fil qalbi mithqala dzarratin minal kibar. Ini hadis Pak Ibu-ibu riwayat Imam Muslim. Agar napa Nabi tak dia tu natama suruga orang yang di dalam hatinya memiliki sekecil-kecil dari sifat sombong. Rajingi mas sempajang, rajingi hadir pengajian, tapi justru menambah penyakit hatinya. Alena makanja toleng ini tak tambah majah. Hati-hati ki Pak Ibu-ibu. Makanna mulai pertama onange lupi daki tenafikangi upaya ta untuk beramal baik. Loi kembalikan ki Pangala Ta'ala maka de maka malaka madece. Masam pajak kak hadir pengajian semuanya ini hidayah dari Allah, kekuatan dari Allah supaya mage iya sifat sombongnya kilalana ati tak lenya. Yena tu paling terakhir Pak Ibu-ibu lenya. Aku tu palanya ni iya sifat sombongnya idi na teman tajiwali. Tapi masih semua pa tu lenya biasa nah. Iya tak dampengi kak. Masih sesati palanya iya. Sifat sombongnya. Terakhir ya apa angka mau pa si di menit. Pesan na Pak Keku Kim Ahmad Mukhlisun. Al-Maghfurlah termasuk kiai yang puluhan ribu santrinya kok. Ya nampak telur ratu santriku pusing na aleno 50 sebuh. Selesai di pesan nama kedena hati-hati kok ya sifat sombong. Inilah sifat yang terakhir menjadi senjata setan untuk membuat kita ini masuk neraka. Iya sifat sombongnya nasam. Rata-rata ada bibitnya dalam hati. Sampai ulama mengatakan jangan pernah mengatakan saya. Nah sebab aku tuh makadeki saya berarti engkau mau pakai sifat sombong. Contoh nasam. Ngapa matang kelinga tapi lipi pausi. Aku jambaki fuki WCW. Aku tuh jambang. Biasa-biasa mo setting. Kadang si tengah jaki kilalan na jambangannya detonang kay tutu makada kebon na melo kakalua. Nah sebab taita. Tapi coba negeri masuk engkau to masuk pole ki WCW pu jambangannya melo kita mah. Nampai patamu lu makada kebon na. Dosa akan na jama ya tahu. Menengkah jamban na sama kebotin. Nampak kira melo tama pun apalagi taman itu dah maka dewe. Kebun nasi ini.
Kenapa? Maka dia pakai mukhlisun. Erawat tuwe temu dek nama kepot tena tawi makepot. Maka ini sudah termasuk sifat sombong. Yena perlu ipatat difugi. Mudah-mudahan dapat dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan ikhlas dengan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.